Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan penuh semangat untuk beraktivitas. Amin. Ya, kembali lagi pada hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran lingkungan hidup bersama saya Ustazah Retno. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini Ustazah Retno akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah tercemarnya lingkungan tanah oleh beberapa zat yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contohnya, tanah sebagai tempat hidup tumbuhan, bakteri pengurai, jamur, protozoa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan pelajari apa saja sih penyebab pencemaran tanah. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh keberadaan limbah rumah tangga. Kita ingat ya, limbah rumah tangga ada dua jenis, yakni bisa berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa buahan, dan juga sisa dari ikan. Sedangkan yang kedua adalah sampah organik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit diuraikan. Contohnya ada pecahan kaca, kaleng, kemudian botol plastik, paku, bahkan sisa-sisa dari bangunan. Nah, ini biasanya terdiri dari ada bahan semen di sini ya yang ada dalamnya. Nah, hal ini kenapa dapat mencemari tanah? Ya, karena hal ini jika masuk dalam permukaan tanah, maka dapat mengganggu pertumbuhan makhluk hidup ataupun mikroba yang ada di dalam tanah. Ya, selanjutnya pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah industri. Contohnya, industri lem, industri cat, industri tekstil, dan industri baterai. Ya, mengapa hal ini dapat menyebabkan pencemaran? Ya, karena bila bahan-bahan yang ada pada semua yang tertera pada tadi ya, lem, cat, pewarna, bahkan baterai, itu banyak mengandung logam berat. Contohnya timbal dan merkuri, serta zat kimia yang tidak dapat diuraikan dalam tanah, namun akan berpindah melalui perantara tumbuhan jika tanah yang tercemar tadi ditanami oleh tumbuhan. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah pertanian. Contohnya, ini ada pemakaian pupuk kimia seperti urea, TSP, kemudian KCL, dan juga beberapa obat pestisida yang biasanya digunakan untuk membasmi hama tanaman, jamur. Jadi ada yang namanya insektisida untuk membasmi insek atau hewan pengganggu. Ada juga yang namanya herbisida untuk membasmi rumput liar. Ada juga fungisida khusus untuk membasmi jamur. Nah, jika pemakaian zat-zat pertanian tadi ini berlebihan, maka ini pun dapat mencemari tanah serta dapat mengurangi kesuburan tanah.
Dan juga yang terpenting, jika tanah tersebut ditanami oleh tanaman dan hasil tanamannya dikonsumsi oleh kita sebagai manusia, maka dalam kurun waktu yang lama dan dalam jumlah yang berlebih juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, itu tadi ya penyebab-penyebab dari pencemaran tanah. Berikut ini adalah dampak pencemaran tanah. Nah, apa saja dampaknya ya? Kita bahas. Yang pertama, pencemaran tanah tadi dapat berdampak pada kesehatan. Mengapa? Nah, ini pada saat tanah tertimbun oleh bahan-bahan pencemar organik, maka akan mengundang lalat, kuman, dan bakteri lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti diare, pusing, dan lain-lain. Ya, seperti tadi ya, tanahnya tercemar, kemudian tanahnya ditanami oleh sebuah tanaman atau beberapa jenis tanaman yang berbuah, yang kemudian zat-zat berbahaya tadi akan terbawa air hingga ke bagian tanaman. Dan jika kita mengkonsumsi bagian tanaman tersebut dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung terus-menerus, itu juga dapat menyebabkan kurang sehat bagi tubuh kita. Gitu ya. Oke, berikutnya dampak terhadap ekosistem. Bagaimana pengaruhnya? Nah, tanah-tanah tadi yang sudah dimasuki oleh polutan seperti zat timbal ataupun merkuri, maka ini dapat mengganggu organisme yang ada di dalam tanah ataupun mikroba. Ya. Dan jika ini mengganggu, maka pertumbuhan pun tanaman juga akan terganggu, terutama hasil atau kualitas pertumbuhannya, bahkan produksi tanamannya pun akan menurun. Yang tadinya tanaman itu tanahnya subur ditanami oleh tanaman, maka buahnya akan tumbuh lebat, manis. Namun jika tanah itu tercemar dan ditanami oleh tanaman, maka bisa jadi buahnya menjadi jarang berbuah, buahnya pun sedikit, pertumbuhan batang daunnya semua tidak sempurna sehingga buahnya juga sedikit. Nah, itu ya akhirnya apa? Produksi tanamannya menurun. Ya, dan yang terpenting ekosistem yang ada di dalam tanah tadi itu terganggu. Oke, yang berikutnya dampaknya adalah dapat merusak nilai keindahan atau estetika. Nah, ini ya. Seharusnya tanah tadi yang masih banyak nutrisinya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman menjadi subur seperti ini. Namun ketika tanaman tersebut sudah tercemar, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat atau berkurang, sehingga mungkin keindahan ini akan jarang kita nikmati. Ya, itu tadi ya dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan dan lingkungan kita. Oke, selanjutnya adalah, nah ini yang penting nih, bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya yang pertama, kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ayo, pilah dan olah sampah organik menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik kita bisa lakukan daur ulang. Yang kedua, kita bisa mengurangi pemakaian zat-zat pertanian kimia tadi secara berlebih. Contohnya, kurangi penggunaan insektisida, bakterisida, fungisida, dan herbisida. Yang ketiga, kita batasi bahkan kurangi pemakaian pupuk kimia. Seperti tadi contohnya urea, ZA, TSP, KCL, dan lain-lain. Yang keempat, beralih ke bertanam secara organik dengan memanfaatkan pupuk kompos dan pupuk kandang. Dan yang terpenting adalah, nah, kita buang sampah sembarangan. No way. Kita letakkan sampah pada tempatnya. Oke, sekian dulu materi dari Ustaz Darno. Semoga hal ini menambah wawasan kita tentang pencemaran tanah dan semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.